Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pada saat ini saya ingin berbagi terkait dengan hubungan industrial. Hubungan industrial ini sangat penting. Ketidakharmonisan antara pengusaha dan juga karyawan atau serikat dalam hal ini, ketidakharmonisan hubungan antara keduanya di dalam satu organisasi dalam proses produksi baik barang maupun jasa, maka itu akan mengganggu dari sisi kualitas dan juga dari sisi distribusi, dan bahkan akan ada sebuah konflik-konflik yang berkepanjangan yang sehingga output tidak akan bisa tercapai dan banyak gangguan-gangguan yang bisa mengakibatkan ketidaknyamanan atau ketidak dapat keberlangsungan daripada proses produksi itu sendiri. Nah, karena itu saya sedikit membicarakan terkait dengan hubungan industrial. Banyak sekali ketika kita berbicara terkait dengan hubungan industrial, ya. Jadi banyak sekali. Akan tetapi di sini akan saya bagi dari sisi sedikit-sedikit dari step-step yang bisa saya sampaikan. Nah, kaitannya hubungan industrial diantaranya juga PHK. PHK ini bermacam-macam, bahwa mau tidak mau kita sebagai pekerja di satu perusahaan itu pasti suatu saat akan mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Apakah kita sebagai karyawan tetap ataupun kita sebagai karyawan yang tidak tetap, kita pasti akan mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, tentu semua itu diatur di dalam ketentuan, apalagi ketentuan yang terkini, yaitu di PP nomor 35 tahun 2021 sebagai pengenjauhan tahan daripada Omnibus Law, ya. Di sana disebutkan diantaranya adalah seperti di pasal 40 ayat 2 mencantumkan ketentuan persyaratan pesangon. Jadi mulai yang terkecil, pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang mengalami PHK, mereka menerima jumlah pesangon sebanyak 1 bulan upah. Sampai kemudian pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih menerima pesangon sebesar 9 bulan upah. Dan kemudian juga di pasal 43 itu juga menyebutkan perusahaan atau pemberi kerja bisa mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 40, yakni apabila perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan karena kerugian perusahaan, itu tentu bisa mengurangi daripada jumlah pesangon. Diatur di ketentuan pengurangan pesangon itu juga, ya, bisa dilakukan perusahaan apabila ada pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan perubahan syarat kerja dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Itu diatur di pasal 42 ayat 2. Dari skema ataupun dari skema di atas ada juga tambahan berupa uang pesangon, ya, uang penghargaan, masa kerja sebesar 1 kali dari ketentuan di pasal 40 ayat 3. Jadi kalau kita lihat di undang-undang itu, di PP 35 tersebut, di pasal 40 ayat 3 itu mulai masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun menerima 2 bulan upah, sampai kemudian masa kerja 12 tahun atau lebih menerima 10 bulan upah. Nah, di sana semuanya diatur.
Jadi artinya bahwa mekanisme PHK terkait dengan bagian terkecil hubungan industrial itu di sana diatur. Nah, dalam PP nomor 35 tahun 2021 mengatur mengenai besaran ya nilai uang pesangon, uang penghargaan, kemudian juga masa kerja dan uang penggantian hak ya. Terus sesuai dengan alasan PHK yang juga disebutkan dalam PP tersebut, jadi sangat jelas sekali di PP tersebut. Terus kemudian juga pengawasan tenaga kerja akan bisa diperkuat sehingga dalam hal ini berbagai moral hazard, penyimpangan itu dapat diminimalisir karena sudah tertuang semuanya di dalam PP nomor 35 tahun 2001, sudah sangat jelas sekali. Nah, itu diantaranya sahabat sekalian terkait dengan proses PHK yang dimana suatu saat siapapun kita sebagai pekerja pasti akan mengalami hal yang demikian. Artinya demikian itu PHK, baik itu mengundurkan diri, baik kemudian PHK karena kesalahan, baik itu karena pengurangan, baik karena penggabungan, dan bermacam-macam alasan tentang PHK itu sendiri. Nah, barangkali itu pertemuan pada season ini, dan tunggu channel kami selanjutnya dengan judul yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.